Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya Imam Lutfi dari Depok. Silahkan Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya sayangi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian Al-Bahjah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya terkait dengan muamalah, Ustaz. Soal muamalah ini saya pernah dengar dari salah satu ustadz yang mengatakan kalau prinsip dalam muamalah itu boleh dilakukan asal tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan ibadah itu segalanya sesuatu dilarang kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Tapi dari ustadz tersebut menjelaskan muamalah tidak sepenuhnya bisa halal. Contohnya misalnya ada driver Gojek atau ojek online, dia mengantarkan salah satu penumpangnya itu ke gereja. Nah kalau misalnya tukang driver ojeknya itu tahu tujuannya adalah ke gereja, maka sebaiknya dibatalkan pesanan. Saya tidak bisa mendengar Gojeknya. Mohon maaf. Nah, mohon maaf, tukang ojek kemana? Sebentar, saya tidak bisa mendengar. Anda sambil mendengar di sini. Suaranya ya, tolong. Orang ojek kemana? Tukang ojek kenapa? Ya, dalam muamalah Ustadz tersebut bilang begini, Buya. Tukang ojek sebelumnya. bisa Tukang ojek menjadi haram pendapatannya. Contoh. Sudah ke contoh saja. Sebelumnya saya sudah paham. Contoh tukang ojek kenapa? Iya. Tukang ojek itu bisa mendapatkan pendapatan yang haram kalau dia tahu penumpangnya diantar ke gereja. Mengantar ke gereja, terus? Ya, diantar ke gereja. Nah, ini menjadi kebingungan buat saya, Ustadz Buya. Ketika dalil tersebut dipakai, otomatis kalau misalnya ada masinis kereta api yang menjalankan kereta, berarti dia harus bertanya satu-satu ke penumpangnya, apakah ada yang ke gereja atau tidak. Sehingga tidak membantu dalam hal mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Buya, apakah dalam hal muamalah harus seketat itu? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas oleh ahlinya, yaitu para ulama usul fikih tentang kaidah tersebut, bahwa dalam muamalah itu beda dengan ibadah. Tapi itu tidak mutlak. Dalam ibadah semua dilarang kecuali diperintahkan. Kaidah itu tidak bisa diterapkan seutuhnya, karena di sana ada mustathniyat, pengecualian. Kadang-kadang ada orang ingin memangkas saudaranya yang melakukan sebuah kebaikan dengan kaidah tersebut, bahwa dalam ibadah semuanya dilarang kecuali diperintahkan. Sementara makna perintah sendiri kan tidak harus dengan kalimat amr, idhab, uktul, sholli, sum. Masih banyak model-model perintah. Kemudian bisa saja diambil daripada, bisa saja qiyas, banyak hujah-hujah yang lainnya. Jadi makna perintah itu seperti apa sih? Maknanya luas sekali. Kemudian urusan muamalah adalah semua boleh kecuali semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, selagi tidak ada larangan, maka kita bebas-bebasnya. Wah, ini juga bisa jadi hujah bagi orang ingin liar di dalam berbisnis dan sebagainya. Itu kaidah tidak mutlak seperti itu. Akan tapi ada rambu-rambunya. Jadi orang menyebutkan itu bukan berarti langsung seorang awam bisa langsung menerapkannya. Ada beberapa rambu-rambu. Adapun kalau kemudian dalam praktek kerjanya, tidak bertentangan. Misalnya kalau saya ada 3 model. Nah, saya nganterin, saya jadi tukang ojek. Tukang ojek adalah boleh muamalah. Tapi yang pertama, saya tukang ojek mengantarkan orang pergi ke masjid. Yang kedua, saya mengantarkan orang pergi ke gereja. Yang ketiga, saya mengantarkan orang mau ngerampok, mau nyopet. Dan saya tahu dia mau nyopet. Ya kan? Dan terang-terang sudah siap, dia pakai parang dia. Dan saya mengantarkannya. Ini 3 ini modelnya beda. Biarpun semula adalah sama-sama jadi tukang ojek. Lalu jangan Anda berkata, ngojek boleh semuanya. Tanpa aturan. Enggak. Yang pertama jelas karena Anda mengantarkan orang sholat. Adapun yang kedua adalah
Selagi kita, karena namanya orang pergi ke gereja bisa saja bermacam-macam tujuannya. Maka kita pun dalam hal ini tidak juga lalu mengatakan, wah kalau kamu ke gereja, pasti kamu menyembah selain Allah. Enggak harus begitu. Ya, ini berbeda. Kasusnya tidak seperti yang pertama. Tidak seperti yang pertama. Karena yang pertama jelas ibadah. Tapi yang ini bukan seperti yang terakhir, yaitu apa? Orang mau berbuat jahat. Yang mau berbuat jahat jelas nggak boleh dong. Orang mau bawa parang, mau mengajak, lalu tak anterin, wah kita ikut. Makanya kita termasuk syarikun lahu fil itsmi. Tapi kalau pergi gereja kan bermacam-macam ke sana, bisa saja nganterin makanan dan sebagainya. Ya selagi kita tidak tahu tujuannya apa, tapi dia pasti dia adalah beribadah dan sebagainya. Selagi kita tidak menganjurkan, menyuruh dia beribadah, hanya sekedar mengantarkan saja. Dalam hal ini, ya tidak bisa dipastikan bahwasanya dia telah menolong dalam kebatilan, dalam urusan kemanusiaan, kemasyarakatan. Dia pergi ke gereja bermacam-macam tujuan. Yang terakhir itu pasti, yang terakhir kan pasti. Kalau ke gereja bermacam-macam tujuannya. Yang terakhir adalah pasti bahwasanya dia akan membunuh orang. Berarti kita ikut andil dalam membunuh seseorang. Nah, ulama di sini menjelaskan dengan rinci. Jadi, kalau kita membaca kaidah, itu tentunya kita harus paham tentang makna daripada kaidah tersebut. Kemudian diterapkan di mana, kemudian apakah ada pengecualiannya. Jadi tidak serta-merta kita menerapkan kaidah dengan cara kita sendiri. Nah, sementara kaidah ini adalah juga diambil dari pemahaman-pemahaman dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, sehingga muncullah kaidah-kaidah yang selama ini disuarakan seperti itu. Nah, bahkan termasuk dalil ya, bukan kaidah saja. Kalau seandainya dalil hadis Nabi SAW, di dalam memahami dalil bukan serta-merta Anda mengambil satu hadis Nabi lalu Anda terapkan. Oh enggak. Akan tapi kita harus tahu apakah ada dalil yang serupa dengan hadis ini atau yang bertentangan dengan hadis ini. Kalau bertentangan bagaimana mempertemukannya? Ini kan tugas para ulama usul fikih. Maka kami anjurkan setelah itu di pungkasan jawabannya adalah jika di dalam segala sesuatu amaliyah Anda jangan memutuskan sendiri atas dasar kaidah sementara Anda bukan orang di bagiannya. Urusan bangunan saya tidak usah ikut campur. Urusan kesehatan saya tidak usah ikut campur. Tapi dalam urusan hukum bisa saja kita mencarikan, oh itulah hukumnya. Jadi maksud kami adalah siapapun yang punya masalah hukum, Anda jangan sampai kita menyelesaikan sendiri karena kita bukan bagiannya. Sodorkan kepada ulama pertanyaan tentang permasalahan, tidak tahu bagaimana cara memberikan solusi karena mereka punya rambu-rambu cara mengeluarkan fatwa. Jadi mengeluarkan fatwa bukan hanya berdasarkan kaidah tadi, dicari hadisnya juga, cari ininya dan seterusnya. Maka Anda mendengar fatwa dari ulama, selesai, Anda amalkan. Justru kalau kita dikit-dikit kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi dan seterusnya, seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Tapi kalau kita tidak punya alatnya, membahayakan terjumus. Ibnu Wahab, murid Imam Malik, mengatakan, al-hadisu, hadis Nabi itu madillatun, menyesatkan illa lil fuqaha, kecuali untuk ahli fikih. Kenapa? Banyak di situ ada hadis yang sudah dihapus, hadis yang dan seterusnya, masalah am, kemudian ada taksisnya, sementara ini adalah yang dikhususkan. Banyak bermacam-macam dalam pembahasan usul fikih. Coba kalau bukan fuqaha, dia baca satu hadis Nabi, diamalkan, tak tahu sudah dihapus. Ayo. Menyesat, makanya itu hanya fuqaha. Maka dari itu, manhaj kita adalah kalau Anda makomnya adalah makom seperti kita ini yang tidak mengerti makom orang awam, maka bertanya kepada orang alim di dalam masalah hukum. Tidak perlulah kita menerapkan kaidah-kaidah atau dalil-dalil yang seolah-olah kita faham, ternyata kita tidak faham. Kenapa? Kita tidak punya alat untuk memahaminya. Kita tidak belajar ilmu itu. Baik, tapi yang bertanya adalah istimewa. Dia adalah orang yang rindu. Dia ada mencoba untuk faham. Kalau seandainya bertanya ini menjadi muda lagi, kemudian dia itu sekolah, mungkin bisa saja menjadi seorang usuli yang hebat. Maka Anda tahu Anda umur berapa. Kalau Anda muda, Anda ada kepekaan usul fikih, ada kepekaan pemahaman usul fikih. Tinggal Anda belajar, setelah itu Anda bisa menjadi alim yang sesungguhnya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.